Aku mau berangkat dulu ya, Dek ya. Ya, happy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku bingung dengan pernikahan aku. Gimana ya, suami aku ini udah selama ini nggak pulang, nggak ada kabar, nggak ada ngasih nafkah sama sekali. Sedangkan anakku tuh butuh nafkah, butuh biaya hidup. Aku bingung gimana, Sur. Mending konsultasi deh biar ke depannya tuh gimana, mau cerai gugat atau gimana gitu loh. Ya masa aku mau cerai, aku kan menikah buat berumah tangga. Masa anakku masih kecil, dia harus nggak punya ayah sih? Kan kasihan anakku. Apa kan ini udah kayak gini, udah keterlaluan banget, kamu harus tega nggak tega gitu loh. Pastikan ku takkan kembali, lalu biarkan dia menangis, lalu biarkan dia pergi sampai kau selalu sendiri sampai. Surya, lihat, aku dapat kabar dari keluarganya bahwa dia ternyata nikah secara siri. Oh iya, tega banget dia sama kamu. Iya kan, bener-bener ini harus digugat cerai sih. Ya, aku harus tega. Iya, tega nggak tega, harus tega. Silakan diikuti hidupnya dia. Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sidang pengadilan agama akan segera dimulai. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan oleh seluruh praktek sidang. Pertama, tata tertib ruang sidang. Peserta wajib berpakaian sopan dan rapi, tidak diperkenakan berbicara kecuali mendapat izin dari hakim ketua. Matikan atau senyapkan ponsel selama persidangan berlangsung. Kedua, panggilan dan sapaan hakim disapa dengan yang mulia, panitia dipanggil sesuai namanya. Para pihak dan saksi harus berdiri saat berbicara kepada majelis hakim. Yang ketiga, ketukan palu 3 kali, yaitu membuka atau menutup sidang. 1 kali ketukan mengingatkan atau memperingatkan hadirin agar tertib. Yang keempat, dasar hukum. UU nomor 7 tahun 1989, JO UU nomor 3 tahun 2006, JO UU nomor 50 tahun 2009, kewenangan pengadilan agama. Selanjutnya UU nomor 1 tahun 1974, JO UU nomor 16 tahun 2019, perkawinan dan perceraian. Yang ketiga, PP nomor 9 tahun 1975, prosedur perceraian. Yang terakhir, kompilasi hukum Islam atau KHI, terutama mengenai perceraian, hadonah, hak asuhanah, dan nafkahanah. Sidang pertama, proses mediasi, Kamis 28 Mei 2026. Majelis Hakim Pengadilan Agama memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Dengan bismillahirrahmanirrahim, sidang pengadilan agama Semarang pada hari Kamis 28 Mei 2026 dalam perkara nomor 214 garis miring Perdata Gugatan garis miring 2026 garis miring Pengadilan Agama Semarang antara penggugat dan tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kira apakah para pihak yang bersangkutan telah hadir? Yang mulia Majelis Hakim, para pihak telah hadir, penggugat hadir dengan didampingi kuasa hukumnya, Saudari Ainun, selaku advokat hukum Ainun dan rekan. Tergugat hadir secara pribadi tanpa didampingi kuasa hukum. Baik, sebelum kita mulai, majelis akan memeriksa identitas para pihak. Kepada penggugat, mohon sebutkan identitas saudari.
Baik Yang Mulia, saya Miladia Nursyifa yang berkediaman di Jalan Banjarsari nomor 15, Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Saya berusia 30 tahun dan saya beragama Islam dan bekerja sebagai karyawan toko. Apakah identitas saudari tersebut telah benar? Benar Yang Mulia. Kepada saudara tergugat, silakan sebutkan identitas saudara. Baik Yang Mulia, nama saya Muhammad Badrul Tamam yang berkedudukan di Jalan Industri Raya Blok C nomor 5 Desa Sukaresmi, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Saya berumur 33 tahun, beragama Islam, dan bekerja sebagai buruh industri di kawasan Cikarang. Apakah identitas yang saudara sebutkan tersebut telah benar? Benar Yang Mulia. Sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama, sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara, majelis hakim berkewajiban terlebih dahulu mengupayakan perdamaian antara para pihak. Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah, dan warahmah. Oleh karena itu, majelis memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mempertimbangkan kembali keinginannya. Kepada kuasa hukum penggugat, apakah penggugat masih memiliki keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya? Yang Mulia, penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga selama bertahun-tahun. Namun sejak 5 tahun yang lalu, tergugat meninggalkan rumah dengan alasan bekerja di luar kota karena kondisi ekonomi keluarga. Pada awalnya penggugat mendukung keputusan tersebut dengan harapan bahwa keadaan ekonomi bisa menjadi lebih baik. Akan tetapi selama 5 tahun tersebut, tergugat sama sekali tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada penggugat maupun anak yang saat ini berusia 6 tahun. Penggugat juga baru mengetahui bahwa tergugat telah menikah secara siri dengan perempuan lain. Selama ditinggalkan, seluruh kebutuhan hidup penggugat dan anak dipenuhi oleh penggugat sendiri dengan bekerja sebagai karyawan toko. Dengan keadaan demikian, penggugat berpendapat bahwa tujuan perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sehingga penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai. Sur? Saudara tergugat, apakah saudara membenarkan keterangan tersebut? Sebagian besar benar Yang Mulia. Saya memang meninggalkan rumah dengan tujuan bekerja di Cikarang karena kondisi ekonomi keluarga saat itu sedang sulit. Namun, dalam perjalanan, hubungan rumah tangga kami semakin renggang. Saya mengakui selama 5 tahun saya tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan anak. Saya juga mengakui telah menikah secara siri dengan perempuan lain. Apakah saudara masih memiliki keinginan untuk kembali membina rumah tangga bersama penggugat serta menjalankan kewajiban sebagai suami? Tidak, Yang Mulia. Karena upaya perdamaian oleh majelis belum berhasil, maka berdasarkan ketentuan peraturan Mahkamah Agung tentang prosedur mediasi di pengadilan, para pihak diwajibkan menempuh proses mediasi. Untuk memenuhi ketentuan mengenai mediasi, majelis menetapkan hakim mediator Saudari Soraya sebagai pihak mediator dalam perkara ini. Persidangan ditunda selama proses mediasi berlangsung. Yang Mulia, saya mengajukan gugatan karena sejak 5 tahun yang lalu suami saya meninggalkan tempat kediaman kami bersama dengan alasan bekerja di luar kota. Namun setelah berada di Cikarang, suami saya tidak pernah lagi memenuhi kewajiban sebagai suami. Selama itu, saya tidak pernah menerima nafkah lahir maupun nafkah batin. Anak kami yang saat ini berusia 6 tahun juga tidak memperoleh perhatian maupun biaya kebutuhan dari suami saya. Untuk memenuhi kebutuhan, saya bekerja sebagai karyawan toko. Belakangan saya mengetahui bahwa suami saya telah menikah secara siri dengan perempuan lain. Keadaan tersebut menimbulkan penderitaan lahir maupun batin bagi saya, sehingga saya memohon agar perkawinan diakhiri melalui perceraian. Saudara tergugat, apakah saudara membenarkan keterangan tersebut? Saya membenarkan Yang Mulia. Saya memang bekerja sebagai buruh industri di kawasan Cikarang dengan penghasilan sekitar 7 juta rupiah setiap bulan. Saya mengakui tidak mengirimkan nafkah kepada istri dan anak saya. Saya juga mengakui telah melakukan perkawinan siri dengan perempuan lain. Apabila tergugat menyatakan penyesalan dan ini bersedia kembali menjalankan kewajibannya, apakah saudari masih bersedia mempertahankan rumah tangga?
Dengan mempertimbangkan seluruh peristiwa yang telah terjadi selama 5 tahun terakhir, termasuk tidak diberikannya nafkah dan adanya perkawinan siri yang dilakukan suami saya tetap pada pendirian untuk mengakhiri perkawinan melalui perceraian. 1, 2, 3. Setelah mediator mendengarkan keterangan kedua belah pihak dan mengupayakan perdamaian, ternyata para pihak tetap pada pendirian masing-masing. Oleh karena itu, proses mediasi dinyatakan tidak berhasil. Mediator akan menyusun laporan hasil mediasi untuk disampaikan kepada majelis hakim sebagai dasar dilanjutkannya pemeriksaan perkara. Sidang dibuka kembali. Majelis telah menerima laporan dari hakim mediator yang menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil karena para pihak tidak mencapai kesepakatan perdamaian. Dengan demikian, pemeriksaan perkara akan dilanjutkan pada pokok perkara. Sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada kuasa hukum penggugat dalam mempersiapkan gugatan penggugat. Sidang berikutnya akan dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2026. Sidang dinyatakan ditutup. 1, 2, 3. Sidang kedua, pembacaan gugatan, Kamis 4 Juni 2026. Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Sidang lanjutan 1, perkara nomor 214 Perdata Gugatan _2026 Pengadilan Agama Semarang pada hari Kamis 4 Juni 2026 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Panitia mohon laporkan kehadiran para pihak. Yang mulia, para pihak telah hadir, semua penggugat hadir didampingi kuasa hukumnya, tergugat hadir secara pribadi tanpa didampingi kuasa hukum. Baik, pada persidangan sebelumnya, proses mediasi telah dilaksanakan namun dinyatakan tidak berhasil berdasarkan laporan hakim mediator. Oleh karena itu, persidangan hari ini memasuki pembacaan surat gugatan. Kepada kuasa hukum penggugat, dipersilakan membacakan surat gugatan. Terima kasih Yang Mulia. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku kuasa hukum penggugat mengajukan gugatan kepada Saudara Badrul Tamam sebagai tergugat tentang gugatan perceraian terhadap tergugat karena tidak memberikan nafkah secara lahir maupun batin. Dalam pokok perkara, bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama pada tanggal 12 Desember tahun 2019 di kantor urusan agama Kecamatan Semarang Selatan sebagaimana dibuktikan dengan kutipan akta nikah nomor 345/045/12/2019 bahwa setelah menikah penggugat telah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri di Kota Semarang. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak bernama Aisyah, perempuan yang saat ini berusia 6 tahun. Bahwa pada tahun 2021, tergugat berpamitan kepada penggugat untuk bekerja di kawasan industri Cikarang dengan alasan memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Pada awalnya, penggugat menyetujui keberangkatan tergugat dengan harapan kehidupan ekonomi keluarga menjadi lebih baik. Namun setelah bekerja di Cikarang, tergugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama selama kurang lebih 5 tahun. Bahwa selama 5 tahun tersebut, tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada penggugat maupun anak, tidak memberikan nafkah batin, dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga. Bahwa seluruh kebutuhan hidup penggugat dan anak dipenuhi oleh penggugat sendiri dengan bekerja sebagai karyawan toko. Bahwa kemudian penggugat memperoleh informasi yang diperkuat dengan bukti dan keterangan keluarga tergugat bahwa tergugat telah melakukan perkawinan secara siri dengan perempuan lain ketika berada di Cikarang. Perbuatan tersebut telah menimbulkan penderitaan lahir maupun batin bagi penggugat dan mengakibatkan rumah tangga para pihak tidak lagi dapat dipertahankan. Penggugat memohon kepada majelis hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut.
Petitum. Yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan putus perkawinan antara penggugat dan tergugat karena perceraian. Yang ketiga, menetapkan hak Haldona atau hak pemeliharaan anak yang bernama Aisyah, perempuan berusia 6 tahun, berada pada penggugat selaku ibu kandung. Yang keempat, menghukum tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar 4 juta rupiah setiap bulan terhitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau mandiri. Yang kelima, menghukum tergugat membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, memohon kepada majelis hakim agar dapat mengabulkan gugatan. Yang kelima, tergugat membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, memohon kepada majelis hakim agar dapat mengabulkan gugatan penggugat sesuai dengan petitum yang tercantum dalam surat gugatan. Demikian gugatan kami sampaikan. Hormat kami, kuasa hukum penggugat. Majelis telah mendengarkan pembacaan surat gugatan dari penggugat. Apakah isi gugatan tersebut tetap dipertahankan? Yang mulia, penggugat tetap mempertahankan seluruh dalil gugatan sebagaimana yang telah dibacakan. Baik, kepada saudara tergugat dipersilakan menyampaikan jawaban atas gugatan penggugat. Yang mulia, saya membenarkan bahwa antara saya dan penggugat terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai seorang anak. Saya juga membenarkan bahwa diri saya bekerja sebagai buruh industri di kawasan Cikarang dengan penghasilan sekitar 7 juta rupiah. Saya mengakui telah meninggalkan tempat kediaman bersama selama kurang lebih 5 tahun. Saya juga mengakui bahwa selama kurun waktu tersebut saya tidak memberikan nafkah lahir kepada penggugat maupun anak. Saya juga mengakui telah melakukan perkawinan secara siri dengan perempuan lain. Namun demikian, saya memohon agar majelis mempertimbangkan bahwa pada awal keberangkatan ke Cikarang, tujuan saya memang semata-mata adalah untuk bekerja dan memperbaiki kondisi ekonomi. Mengenai tuntutan nafkah anak sebesar 4 juta rupiah setiap bulan, saya menyatakan keberatan karena menurut saya jumlah tersebut melebihi kemampuan ekonomi saya. Meskipun begitu, saya tetap bersedia memberikan nafkah kepada anak sesuai kemampuan yang saya miliki dan menyerahkan penetapannya kepada kebijaksanaan majelis hakim. Majelis telah mendengarkan jawaban dari tergugat. Saudara tergugat, apakah jawaban tersebut merupakan jawaban yang tetap saudara pertahankan? Benar, Yang Mulia. Baik, terima kasih kepada saudara tergugat. Kepada kuasa hukum penggugat, apakah akan mengajukan replik? Iya, Yang Mulia, kami akan mengajukan replik dan memohon waktu untuk mempersiapkannya. Permohonan dikabulkan. Sidang ditunda. Sidang lanjutan 2 akan dilangsungkan pada Kamis 11 Juni 2026. Sidang dinyatakan ditutup. Sidang ketiga, pembacaan replik, Kamis 11 Juni 2026. Majelis Hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Sidang lanjutan 2. Nomor perkara 214 Perdata Gugatan 2026 Pengadilan Agama Semarang pada hari Kamis 11 Juni 2026 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan replik dari penggugat. Kepada kuasa hukum penggugat, mohon sampaikan replik saudara. Terima kasih Yang Mulia. Dengan hormat menanggapi jawaban tergugat, kami sampaikan replik bahwa penggugat tetap mempertahankan seluruh dalil gugatan. Oleh karena itu, kami mohon agar jawaban tergugat ditolak seluruhnya. Dalam pokok perkara, yang pertama, penggugat tetap pada seluruh dalil gugatan dan menolak seluruh jawaban tergugat. Memang tergugat telah mengakui bahwa dirinya meninggalkan penggugat dan anak selama kurang lebih 5 tahun. Tergugat juga mengakui bahwa selama kurun waktu tersebut tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada penggugat serta tidak memberikan biaya pemeliharaan kepada anak. Selain itu, tergugat juga mengakui telah melakukan perkawinan siri dengan perempuan lain ketika masih terikat perkawinan dengan penggugat. Yang kedua, faktanya
Pengakuan tersebut semakin menguatkan dalil gugatan bahwa rumah tangga para pihak telah mengalami keretakan yang tidak mungkin dipertahankan lagi. Mengenai keberatan tergugat atas tuntutan nafkah anak sebesar 4 juta per bulan, penggugat berpendapat bahwa tuntutan tersebut didasarkan pada kebutuhan nyata anak yang meliputi biaya makan, pendidikan, pakaian, kesehatan, transportasi, dan juga kebutuhan lainnya. Penggugat juga berpendapat bahwa tergugat masih memiliki penghasilan tetap sebesar kurang lebih 7 juta setiap bulan, sehingga tuntutan tersebut masih dalam batas kewajaran menuntut kebutuhan anak. Oleh karena itu, penggugat memohon agar majelis hakim mengabulkan seluruh gugatan sebagaimana petitum yang telah diajukan. Demikian reply penggugat, kami sampaikan. Hormat kami siapa? Kuasa hukum penggugat. Oke. Oleh karena itu, penggugat mohon agar majelis hakim mengabulkan seluruh gugatan sebagaimana petitum yang telah diajukan. Demikian reply penggugat, kami sampaikan. Hormat kami, kuasa hukum penggugat. Kepada saudara tergugat, pada persidangan selanjutnya, saudara berhak mengajukan duplik sebagai tanggapan atas replik yang telah disampaikan oleh penggugat. Apakah saudara memahami hal tersebut? Ya, Yang Mulia. Apakah saudara akan menyampaikan duplik secara lisan pada persidangan berikutnya atau memerlukan waktu untuk menyiapkan jawaban duplik secara tertulis? Saya memerlukan waktu untuk menyiapkan duplik, Yang Mulia. Baik, dikabulkan. Dengan demikian, sidang lanjutan 3 ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis, 18 Juli 2026 dengan agenda penyampaian duplik dari tergugat. Sidang dinyatakan ditutup. Sidang keempat, pembacaan duplik, Kamis 18 Juni 2026. Majelis Hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Sidang lanjutan ketiga, perkara nomor 214 Perdata Gugatan 2026 Pengadilan Agama Semarang pada hari Kamis 18 Juni 2026 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda siang hari ini adalah pembacaan duplik dari tergugat. Kepada saudara tergugat, mohon sampaikan duplik saudara. Terima kasih, Yang Mulia. Saya menanggapi replik penggugat. Pada prinsipnya, saya tetap pada jawaban yang telah disampaikan pada persidangan sebelumnya. Saya tidak membantah bahwa telah meninggalkan penggugat selama 5 tahun, tidak memberi nafkah, serta telah melakukan perkawinan siri dengan perempuan lain. Namun demikian, saya memohon agar majelis mempertimbangkan keadaan ekonomi tergugat. Meskipun memperoleh penghasilan sekitar 7 juta rupiah setiap bulan, saya juga memiliki kewajiban memenuhi kebutuhan hidup saya. Oleh karena itu, tergugat memohon agar tuntutan nafkah anak sebesar 4 juta rupiah per bulan dipertimbangkan kembali sesuai asas kepatutan dan kemampuan ekonomi saya. Saya menyerahkan penilaian kepada kebijaksanaan majelis hakim. Terima kasih. Langsung ya. Terima kasih. Tahap jawab menjawab telah selesai dilakukan. Selanjutnya tahap pembuktian dan pemeriksaan saksi. Kami meminta kepada para pihak untuk menghadirkan bukti dan para saksi pada sidang berikutnya. Sidang ditunda hingga Kamis 2 Juli 2026. Sidang dinyatakan ditutup. Sidang Pengadilan Agama Kamis 28 Mei 2026 dalam nomor perkara 214-G/2026-PA.SMG segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang kelima, pemeriksaan alat bukti dan saksi, Kamis 2 Juli 2026.
Sidang lanjutan keempat, perkara nomor 214 garis miring Perdata Gugatan garis miring 2026 garis miring Pengadilan Agama Semarang pada hari Kamis 2 Juli 2026 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan alat bukti, surat, dan saksi. Panitia, apakah para pihak telah hadir? Para pihak telah hadir, Yang Mulia. Baik, majelis akan memasuki tahap pembuktian. Kepada kuasa hukum penggugat dipersilahkan mengajukan alat bukti surat. Terima kasih Yang Mulia. Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut. Bukti penggugat pertama berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama penggugat. Apakah telah dicocokkan dengan aslinya? Telah sesuai dengan aslinya Yang Mulia. Majelis menerima dan memberi tanda bukti penggugat pertama. Bukti penggugat yang kedua berupa fotokopi kutipan akta nikah. Dokumen telah sesuai aslinya. Majelis menerima sebagai bukti penggugat kedua. Bukti penggugat ketiga berupa fotokopi kartu keluarga. Majelis menerima bukti penggugat ketiga. Bukti penggugat keempat berupa fotokopi akta kelahiran anak para pihak. Majelis menerima bukti penggugat keempat. Bukti penggugat kelima berupa salinan percakapan elektronik yang menunjukkan tergugat mengakui telah menikah secara siri. Kami tidak mengajukan keberatan atas bukti tersebut karena tergugat telah mengakui fakta tersebut. Majelis menerima bukti penggugat kelima dan akan mempertimbangkan kekuatan pembuktiannya bersama alat bukti lainnya. Bukti penggugat keenam berupa slip gaji tergugat yang menunjukkan penghasilan sebesar kurang lebih 7 juta setiap bulan. Saudara tergugat, apakah saudara membenarkan bukti tersebut? Benar Yang Mulia, slip gaji tersebut merupakan milik saya. Majelis menerima bukti penggugat ke-6. Saudara tergugat, apakah saudara akan mengajukan alat bukti surat? Ya Yang Mulia, Silakan. saya mengajukan bukti berupa surat keterangan kerja dari PT Maju Jaya Industri yang menerangkan bahwa saya bekerja sebagai buruh industri di Cikarang. Baik, majelis menerima dan memberi tanda bukti tergugat pertama. Selanjutnya, saya juga mengajukan bukti berupa slip gaji bulan terakhir yang menunjukkan penghasilan saya sebesar kurang lebih 7 juta rupiah per bulan. Baik, majelis menerima dan memberi tanda bukti tergugat kedua. Majelis telah menerima seluruh alat bukti surat yang diajukan oleh para pihak. Selanjutnya pada persidangan berikutnya akan dilakukan pemeriksaan terhadap saksi oleh para pihak. Kita mulai dengan pemeriksaan saksi penggugat. Panitia, mohon panggil saksi dari pihak penggugat. Saudari Najwa Suraya dimohon memasuki ruang persidangan. Saudari Roya, selamat datang. Sebelum kita mulai, apakah saudari dalam keadaan sehat hari ini? Sehat Yang Mulia. Apakah saudari mengetahui mengapa dipanggil dalam persidangan? Tahu Yang Mulia, saya dipanggil untuk memberikan keterangan menyangkut perceraian antara tergugat dan penggugat. Mohon sebutkan identitas saudari. Nama saya Roya, umur 36 tahun, beragama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di kota Semarang. Saya merupakan kakak kandung penggugat. Apakah saudari bersedia untuk diperiksa dan bersumpah sebagai saksi? Bersedia Yang Mulia. Baik, saudari Roya, mohon ikuti sumpah yang akan saya bacakan. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. tiada lain yang sebenarnya. Apa yang saudari ketahui mengenai rumah tangga penggugat dan tergugat? Saya mengetahui bahwa tergugat pergi bekerja ke Cikarang sekitar 5 tahun yang lalu. Sejak itu tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada anak maupun istrinya. Apakah saudari tahu siapa yang memenuhi kebutuhan hidup penggugat dan anak? Tahu Yang Mulia, penggugat bekerja sebagai penjaga toko. Terkadang saya dan suami juga beberapa hal membantu kebutuhan keponakan kami.
Apa yang saudari ketahui mengenai rumah tangga penggugat dan tergugat? Saya mengetahui bahwa tergugat pergi bekerja ke Cikarang sekitar 5 tahun yang lalu. Sejak itu ia tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim nafkah kepada istri dan anaknya. Apakah saudari tahu siapa yang memenuhi kebutuhan hidup penggugat dan anaknya? Tahu yang mulia, penggugat bekerja sebagai karyawan toko. Terkadang saya dan suami juga beberapa kali membantu. Apakah saudari mengetahui mengenai perkawinan siri tergugat? Ya, yang mulia, saya mengetahui hal tersebut dari keluarga tergugat dan diperlihatkan bukti foto serta informasi bahwa tergugat telah menikah siri. Apakah keterangan saudari sudah benar dan masih ada yang perlu ditambahkan? Sudah benar yang mulia, untuk saat ini tidak ada yang perlu saya tambahkan. Baik, saudari Soraya, terima kasih atas keterangannya. Saudari dipersilahkan duduk kembali dan menunggu di dalam ruang persidangan. Mana ya? Nah, ngomong ke dalam ruang sidang Pak Putu ya. Rono. Terus bukan ini Heeh. dikat Rasa. Terus ngomong desek terus ngomong. aku jawab benar yang mulia, tidak apa benar. Wes toh, ayo. Tidak yang mulia, saya tidak mengajukan saksi. Saya hanya mengajukan. Rono, sing ini catatan yang ngono ya. Ya Allah mila dia ya. Lagi nih balikin. Sing tidak yang mulia ki lho. Ayo cepet Bil. Sik. Iki lho, guys. Sebentar. Ora ra, Om. Tidak yang mulia. Astagfirullahaladzim. Sekedung keding, Pak Nuding. Oke. Tidak yang mulia. Oke. Sik. Yo, 1, 2, 3. Baik, Saudari Roya, terima kasih atas keterangannya. Saudari dipersilakan duduk kembali dan menunggu di dalam ruang persidangan. Kepada kuasa hukum penggugat, apakah masih akan mengajukan saksi lainnya? Tidak yang mulia. Baik, kepada saudara tergugat, apakah saudara akan mengajukan saksi? Tidak yang mulia, saya tidak mengajukan saksi. Saya hanya mengajukan di surat yang terpisah. Baik, keterangan saudara tergugat dicatat dalam berita acara persidangan. Pemeriksaan alat bukti tulis dan saksi telah selesai. Pemeriksaan perkara dinyatakan selesai. Persidangan selanjutnya. Ya, seperti. Memang gue. Baik, Saudari Roya, terima kasih atas keterangannya. Saudari dipersilakan duduk kembali dan menunggu di dalam ruang persidangan. Kepada kuasa hukum penggugat, apakah masih akan mengajukan saksi lainnya? Tidak yang mulia. Baik, kepada saudara tergugat, apakah saudara akan mengajukan saksi? Tidak yang mulia, saya tidak mengajukan saksi. Saya hanya mengajukan di surat yang terpisah. Baik, keterangan saudara tergugat dicatat dalam berita acara persidangan. Pemeriksaan alat bukti tulis dan saksi telah selesai. Pemeriksaan perkara dinyatakan selesai. Persidangan selanjutnya. Kepada kuasa hukum penggugat, apakah masih akan mengajukan saksi lainnya? Tidak yang mulia. Saudara tergugat, apakah saudara akan mengajukan saksi? Tidak yang mulia, saya tidak mengajukan saksi. Saya hanya mengajukan bukti surat yang telah diperiksa oleh majelis. Baik, keterangan saudara tergugat dicatat dalam berita acara persidangan. Pemeriksaan alat bukti tulis dan saksi telah selesai. Pemeriksaan perkara dinyatakan selesai. Persidangan selanjutnya penyampaian kesimpulan dari penggugat dan tergugat. Sidang lanjutan 5 akan dilangsungkan pada Kamis 9 Juli 2026. Sidang dinyatakan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Sidang ke-6. Kesimpulan para pihak. Kamis 9 Juli 2026. Sidang lanjutan 5, perkara nomor 214 garis miring perdata gugatan garis miring 2026 garis miring Pengadilan Agama Semarang pada hari Kamis 9 Juli 2026 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
Agenda siang hari ini adalah pembacaan kesimpulan dari masing-masing pihak. Panitia, apakah para pihak telah hadir? Yang mulia, para pihak telah hadir. Penggugat hadir didampingi oleh kuasa hukumnya dan tergugat hadir sendiri. Baik, penggugat dipersilakan menyampaikan kesimpulan penggugat. Terima kasih Yang Mulia. Setelah mengikuti seluruh rangkaian persidangan, kami membuat kesimpulan penggugat adalah bahwa seluruh dalil pergugatan penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Berdasarkan alat bukti surat yang telah diajukan, telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah menurut hukum dan dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak perempuan bernama Aisyah yang saat ini berusia 6 tahun. Berdasarkan keterangan saksi yang telah disumpah di hadapan persidangan, diperkuat dengan pengakuan tergugat sendiri, telah terbukti bahwa tergugat meninggalkan penggugat dan anak selama kurang lebih 5 tahun sejak berangkat bekerja ke Cikarang. Selama kurun waktu tersebut, tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada penggugat dan anaknya, sehingga seluruh kebutuhan hidup keluarga dipenuhi oleh penggugat yang bekerja sebagai karyawan toko. Di samping itu, tergugat juga telah mengakui di hadapan persidangan bahwa dirinya melakukan perkawinan siri dengan perempuan lain. Perbuatan tersebut semakin menunjukkan bahwa hubungan rumah tangga para pihak telah mengalami keretakan yang tidak mungkin lagi dipertahankan. Dengan demikian, telah nyata bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana diamatkan oleh peraturan perundang-undangan maupun syariat Islam sudah tidak dapat diwujudkan lagi. Hubungan suami istri telah kehilangan keharmonisan, kepercayaan, serta tanggung jawab yang menjadi dasar kehidupan berumah tangga. Mengenai anak yang lahir dari perkawinan para pihak, kami berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak, hak haduna patut diberikan kepada penggugat selaku ibu kandung, karena selama ini penggugat yang merawat, membesarkan, dan memenuhi seluruh kebutuhan anak tanpa bantuan dari tergugat. Selanjutnya, mengenai nafkah anak, kami mohon agar majelis hakim menghukum tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar 4 juta rupiah setiap bulan. Permohonan tersebut didasarkan pada kebutuhan anak yang terus meningkat seiring pertumbuhan dan pendidikannya, serta mempertimbangkan bahwa ulang. Selanjutnya mengenai nafkah anak, kami mohon agar majelis hakim menghukum tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar 4 juta rupiah selama per bulan. Permohonan tersebut didasarkan pada kebutuhan anak yang terus meningkat seiring pertumbuhan dan pendidikannya, serta mempertimbangkan bahwa tergugat masih memiliki penghasilan tetap sebagai buruh industri dengan penghasilan sekitar 7 juta rupiah per bulan. Oleh karena itu, kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menjatuhkan keputusan perceraian antara penggugat dan tergugat, menetapkan hak haduna anak kepada penggugat, serta menghukum tergugat untuk membayar nafkah anak sebagaimana yang telah dimohonkan dalam petitum gugatan. Demikian kesimpulan dari penggugat kami sampaikan. Atas perhatian dan kebijaksanaan majelis hakim, hormat kami kuasa hukum penggugat. Terima kasih kepada kuasa hukum penggugat. Kepada saudara tergugat dipersilakan menyampaikan kesimpulan. Terima kasih kepada kuasa hukum penggugat. Kepada saudara tergugat dipersilakan menyampaikan kesimpulan. Terima kasih Yang Mulia. Setelah mengikuti seluruh rangkaian persidangan, saya mengakui bahwa saya telah lalai menjalankan kewajiban saya sebagai suami dan ayah. Saya juga mengakui bahwa selama kurang lebih 5 tahun saya tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan anak kami, serta telah melakukan perkawinan siri dengan perempuan lain. Saya memohon kepada majelis hakim agar mempertimbangkan keadaan dan kemampuan ekonomi saya dalam menentukan besaran nafkah anak. Saya tetap bersedia memenuhi kewajiban saya sebagai ayah sesuai dengan keputusan majelis hakim. Untuk selebihnya, saya menyerahkan sepenuhnya putusan perkara ini kepada kebijaksanaan majelis hakim. Demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan, Yang Mulia. Baik, seluruh tahap pemeriksaan telah selesai. Majelis hakim akan bermusyawarah untuk mengambil keputusan. Sidang putusan akan dilakukan pada Selasa 21 Juli 2026. Sidang dinyatakan ditutup.
Kepada saudara penggugat dan saudara tergugat, terhadap putusan ini para pihak mempunyai hak untuk menempuh upaya hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila tidak menerima putusan ini. Apakah para pihak telah memahami isi putusannya telah dibacakan? Telah memahami Yang Mulia. Kat! Sur! Oper. Hadirin dimohon berdiri. Majelis Hakim meninggalkan ruang persidangan.